Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mayaningrum, NPM 50. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS studi kasus COVID-4.1. Identifikasi permasalahan di lapangan ada dua, yaitu pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya mengikuti perkembangan TI. Dua, banyaknya SDM yang kurang kompeten di bidang informasi. Identifikasi masalah di lapangan. Audit informasi teknologi kampus Merdeka menggunakan framework COVID-4.1. 4 tujuan TI di kampus Merdeka: menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi, berdaya saing nasional, berjiwa wirausaha, serta beretika dan moral beradab di tahun 2020. Meningkatkan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masalah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas untuk menjawab tantangan nasional, menghasilkan tenaga yang kompeten dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di tingkat nasional. Yang terakhir, menghasilkan luaran yang mampu berjiwa wirausaha sesuai dengan kebutuhan yang beretika dan moral beradab. Ini tujuan TI di kampus Merdeka menurut COVID-4.1. Sebenarnya tujuan TI ini ada 24 kalau nggak salah, tapi saya di sini hanya mengambil beberapa saja, tapi yang lengkap ada di laporan, dan yang di PPT hanya 14 yang saya ambil. Penjelasan proses TI berdasarkan domain PO. Ini penjelasan plan and organize, ada PO 1 sampai P010. Yang kedua AI, ada AI 1 sampai AI 7. Dan yang ketiga delivery and support, DS1 sampai DS13. Dan yang terakhir ME, monitor and evaluate, ada ME1 sampai ME4. Ini proses mapping dari kampus Merdeka. Ini satu, menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan TI berdasarkan COVID itu diambil dari ITK nomor 5 dan 7. Tadi kan saya sudah menampilkan tujuan TI COVID ada 14, tapi kan saya tidak mengambil semua tujuan TI COVID. Yang saya cantumkan hanya 14 yang dibutuhkan untuk mengaudit kampus Merdeka ini. Yang pertama ada ITK nomor 5 dan 7, itu isinya menciptakan ketangkasan teknologi informasi dan membuat dan memelihara sistem aplikasi yang terpadu dan terstandarisasi. Proses TI di ITK nomor 5 itu ada P02, P04, P07, AI3. Dan ITK nomor 7 itu ada P03, AI2, dan AI15. AI5. Maaf. Dan keterangan ini pada P02 hanya domain 2.1 dan P03 digunakan semua, AI2 domain 2.10. Jadi di keterangan ini tidak semua proses TI bisa dimasukkan. Yang dimasukkan hanya beberapa yang memang domain tersebut menyangkut tujuan TI di kampus Merdeka. Jadi seperti P02 hanya domain 2.1 yang digunakan. Di P02 itu ada beberapa banyak domain dan P03 digunakan semua. Berarti domain di P03 itu menyangkut semua tujuan TI di kampus Merdeka. Seperti itu. Dan yang kedua sama pengerjaannya seperti nomor 1. Di sini tujuan TI berdasarkan COVID mengambil ITK nomor 4 dan 6. Selanjutnya sama seperti tadi nomor 1 dan 2, ini hasilnya. Berdasarkan dari mapping di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada 9 subdomain yang terlibat. Jadi di slide ini, di slide sebelumnya kan tadi ada beberapa domain yang diambil. Yang diambil tadi kita masukkan di sini domain berapa saja yang digunakan dan serta penjelasannya. Di sini untuk
Audit tujuan TI di Kampus Merdeka ada 9 subdomain yang digunakan. Ini penjelasan dari per subdomain yang digunakan tadi. B02 mendefinisikan arsitektur informasi. Yang digunakan tadi domain 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Ini domain-domain yang ada di B02, B03, B07. AI1, AI2, AI13, A16, DS3, DS7. Ini maturity level kampus Merdeka. Maturity level itu diambil dari kayak penilaian orang-orang atau penilaian hasil audit ini. Biasanya mengisi lewat kayak Google Form atau penilaian-penilaian seperti itu. Ini nilainya. Kesimpulan penilaian maturity level dapat dilihat bahwa organisasi berada pada kisaran skala 2. Jadi hasil audit ini menghasilkan nilai 2. Hal ini menunjukkan bahwa Kampus Merdeka belum mencapai tingkat pedoman terbaik karena nilai skala baru 2. Hasil tingkat kematangan yang berada pada skala 2 berarti organisasi telah menetapkan prosedur untuk dipatuhi oleh staf, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada staf sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Rekomendasi. Jadi ini rekomendasi dari hasil audit yang dapat dilakukan oleh Kampus Merdeka. Ada rekomendasi 1, rekomendasi 2. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.